Siapa yang berhadir pada pagi hari ini di studio kita dan apa yang kita kupas pagi hari ini nampak ini sangat menarik dan menjadi primadona ya, karena dalam beberapa hari ini banyak masukan di sini. Baik rekan dengar, talkshow kali ini akan dipandurkan Bunda Nelly Aryani. Silakan Bunda. Baik, terima kasih rekan Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tanah Laut, selamat pagi para pendengar setia Tuntung Pandang FM dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali kita bersua di program andalan kami Talkshow Tanah Laut Menyapa. Edisi hari ini Kamis, hari yang ke-23 Oktober 2025. Benar ya rekan Iwan? Betul. Iya, senang sekali juga di kesempatan pagi hari ini ya narasumber kita dari Dinas PUPRP. Masih ada P-nya ya Pak ya? Iya, PUPRP Kabupaten Tanah Laut telah hadir dan senang sekali juga langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Pak Sahril Hadrianadi STMT. Selamat pagi Pak. Pagi Bu, pagi Iya. Bang Iwan. Siap. Baik. Didampingi oleh Pak Ridho Haripani ST, beliau adalah Sekretaris Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi Pak Ridho. Selamat pagi Bu. Baik, kemudian yang berikutnya ada Pak Galih Saputra. Oke, beliau adalah staf bidang SDA. Siap Bu. Iya. Kasih bidang SDA. Oke, merangkap kasih ya, kasih bidang SDA. Kemudian ada Pak Ahmad Hafani. Ya siap Bu. Oke, selamat pagi. Pagi Bu. Beliau di bidang Cipta Karya. Cipta Karya Jasa Konstruksi. oke. Lalu ada Pak Ulil. Pak Ulil. Iya. Siap. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga ada Ibu Nana Martian, Nana. Iya, PLT Kabit Pertanahan Bu. Oke, baik. Selamat pagi. Senang sekali hari ini Pak Kadis hadir bersama dengan lengkap dengan baretnya ya rekan Iwan. Iya, ini menandakan sebuah apresiasi yang tinggi Pak Kadis atas program kami di Radio Tuntung Pandang FM. Terima kasih. Kami sangat senang sekali dan memang kebetulan nih Pak dalam segala acara khususnya di acara Raja Wali kita Rahmat Jajuli menjawab langsung ditanggapi yang tayang setiap 1 bulan sekali di Jumat minggu terakhir. Kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan lain PUPRP ini menjadi primadona. Iya, menjadi primadona. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, saran-saran, apresiasi dari masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya PUPRP. Dan hari ini terima kasih sekali sudah berkenan hadir dengan beserta Pak Sekretaris dan juga bidang-bidang. Hari ini saudara pendengar kita akan membahas ya karena banyaknya aspirasi dari masyarakat ya Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut berkeinginan untuk menanggapi, memperjelas ya Pak ya segala aduan, aspirasi dan tanggapan serta juga mungkin pemikiran-pemikiran dari masyarakat. Kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Jangan lewatkan kesempatan ini, kayaknya bisa banyak juga nih ya. Tapi sayang sekali waktu kita hanya 60 menit ya. Oke, baik, kita mulai Pak Kadis dengan penjelasan, tanggapan. Kenapa nih PUPRP ini ternyata menjadi sebuah idola di masyarakat? Apakah karena memang ada sesuatu yang menarik atau memang tugas pokok dan fungsinya PUPRP ini memang sangat menyentuh pada kepentingan masyarakat? Pak Kadis silahkan. Baik. Selamat pagi Bu Leni, Bu Nelly. Siap. Selamat pagi Bang Iwan. Siap, Pak. Selamat pagi juga jajaran PUPR. Kami hadir lengkap hari ini Siap. beserta Pak Sekretaris, Pak Ridho. Kemudian bidang sumber daya air diwakili oleh Pak Galih Saputra, STMT, Pak Hapani, Siap. Pak Ulil, kemudian Bu Nana Martiana yang menangani bidang pertanahan, kemudian Pak Kabit Bina Marga saat ini sedang sakit Bu, sakit. Peduli Oke, ya. mudah-mudahan Pak cepat Dwi. sembuh ya Pak. Juga Pak Orbit sendiri sakit juga, Kepala Bidang Sumber Daya, makanya diwakili oleh Pak Galih Saputra. Oke. Baik, sebagaimana pembuka awal kami, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersilaturahmi hari ini dalam kegiatan yang sangat luar biasa, Tanah Laut Menyapa. Di samping itu ada kemudian program 1 kali dalam sebulan
kami beserta jajaran juga mendengarkan dalam satu ruang kemarin Siap. yang Raja Wali. Raja Wali ya. Yap, Raja Nggih. Wali, nggih. Nggih. Kemudian Raja Wali. Kalau raja mau datang sebentar lagi raja mau datang di Iya, Prop ya. betul. band raja. Iya, iya, Ini iya. kalau ini raja Raja Wali. kita, Raja Iya, Wali ya. Raja Wali, ya. Oke, selawat dan salam tentunya mari kita sama-sama panjatkan doakan pada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat pengikut serta orang yang kuat selalu melaksanakan sunnah beliau. Baik Bu Neni, sebagaimana Ibu sampaikan di awal tadi, kenapa PUPR jadi primadona selalu setiap kesempatan acara, baik itu dengan program radio maupun di program-program resmi pemerintah daerah Ya. yang dilaksanakan melalui Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan, selalu jadi primadona. Kalau bisa kita persenkan hampir 90% ya. Iya. Tujuan utamanya kepada PUPR. Masuk di ranah PUPR. Iya. Iya. Baik itu Betul. infrastruktur, jalan, jembatan, sumber daya air, pengairan, kemudian di bidang keciptakaryaan, bidang air bersih, sanitasi, juga bidang ketata ruangan, juga bidang ada konflik-konflik pertanahan, juga termasuk kita ada layanan siwak sewa alat yang ada di UPT. Kebetulan belum berhadir hari ini. Oke. Kemudian kira-kira menyusul. Baik. Ibu, kebutuhan infrastruktur dapat dirasakan barangkali memang mayoritas di program usulan masyarakat memang lebih dominan, karena jujur kita di penanganan daerah kita kita itu ada di jalan itu sesuai keputusan Bupati Tanah Lot nomor 158/45/992/2/2023 tentang peraturan tentang penetapan ruas jalan kabupaten, itu terdiri dari 443 ruas jalan, Bu. Oke. Terdiri kalau kita panjangkan ada 1058 km. Bayangkan Ya. dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, kita harus menangani kondisi infrastruktur jalan dan jembatan sebanyak itu. Ya. Maka untuk itulah kita di jajaran PUPR berusaha menjadikan prioritas utama yang memang urgensinya sangat penting. Ya. Kami tahu, kami tentunya memahami bahwa ada kekecewaan masyarakat yang tidak ditangani, kemudian dari tahun ke tahun. Ya. Sampai ada paradigma Musrenbang buat apa Musrenbang katanya. Iya. Diusulkan bertahun-tahun, beberapa tahun tapi tidak terrealisasi begitu ya. Kemudian makanya itulah sesuai kemampuan keuangan daerah kita menentukan skala prioritas. Nah, di samping itu juga ada program-program dari atas, top down planning, ada juga yang pokok-pokok pikiran DPR. Nah, tentu kita elaborasi semuanya itu karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Ya, betul. Kami tentunya sangat memahami bahwa kebutuhan itu memang yang perlu dirasakan masyarakat. Memang karena tupoksinya PUPR ini kayak menyentuh kepada kepentingan masyarakat hari-hari Iya, gitu ya, Pak ya. Jadi dirasakan banget gitu. Oke. Kebetulan pada tahun ini juga banyak kegiatan infrastruktur yang ditangani PUPR, utamanya untuk menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi. Betul. Di tahun 2020 ini. Iya. Kita membangun penyu-penyu yang menunjang Porprov, diantaranya prestasi kencana, penyempurnaan prestasi kencana di bidang cipta karya, kemudian di tribun lapangan bola juga penyempurnaan 2 tahun anggaran ini untuk sepak bola di Jorong, kemudian lapangan basket yang di RTH itu, kemudian penyempurnaan lapangan tenis yang indoor. Nah, semua itu tentulah jadi skala prioritas kemarin bagi daerah untuk mensukseskan Pekan Olahraga Provinsi. Di samping itu program-program lain tidak kalah pentingnya juga
bidang cipta karya di sumber daya air, di air bersihnya, dan juga sanitasinya juga jadi permohonan masyarakat yang diutamakan. Di sana ada kegiatan padat karya juga yang salah satunya masuk dalam visi misi Pak Bupati, bersinggungan nanti dengan visi misi Pak Bupati, dan juga kegiatan kita kebetulan nyambung alhamdulillah. Untuk padat karya itu pekerjaan sanitasi, pekerjaan yang dibiayai melalui dana DAK. Kemudian di sumber daya air kita ada pekerjaan padat karya yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat P3A ya Pak Galih ya. P3A, nah di situ berkolaborasi masyarakat mengerjakan tentunya pekerjaan-pekerjaan yang sederhana yang bisa sesuai dilakukan sumber daya mereka. Kalau yang teknis tinggi kemudian kemungkinan kita kada menjulung luar masyarakat karena karena petunjuk teknisnya untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana ya. Oke, kemudian di tata ruang saat ini kita berkonsentrasi lagi mengerjakan rencana detail tata ruang. Ada beberapa kecamatan yang perlu konsentrasi lagi untuk penyelesaiannya. Alhamdulillah kalau perda induknya sudah kita selesaikan di tahun 2024 ya Pak Ulil ya. Nah, kemudian di bidang irigasi ada beberapa penanganan kita, program irigasi yang jadi kewenangan kita adalah pantai, sungai, rawa, kemudian daerah irigasi. Perlu diketahui sebagai data daerah irigasi kita ada 132 daerah irigasi. Intinya 49 daerah irigasi, kemudian 83 daerah irigasi rawa. Kemudian luas fungsionalnya daerah irigasi kita adalah 1.642 hektar. Kemudian luas fungsional daerah irigasi rawa 1.642 sehingga jumlahnya 17.503 hektar. Nah, hal itulah yang perlu kita tangani juga setiap tahunnya bergantian karena untuk lebih meningkatkan ketahanan pangan untuk petani. Iya. Memang luar biasa ternyata. Ya, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Kadis PUPRP, memang apa yang ditangani oleh Dinas PUPRP ini memang benar-benar mencakup kehidupan masyarakat dan itu kehidupan yang dirasakan hari-hari begitu ya. Oke, itulah sebabnya maka PUPRP ini kayaknya menjadi idola bagi masyarakat kita. Rajanya fasilitas ya. Iya, betul sekali. Nah, oke. Baik, saya ke Pak Ridho. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis dengan banyaknya tugas pokok fungsi dan itu semuanya adalah menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Di sisi lain tentu saja kita terbatas dengan anggaran ya. Artinya tidak semua aspirasi, tidak semua keinginan masyarakat itu bisa kita akomodir, bisa kita laksanakan. Bahkan mungkin bukan hanya setahun 2 tahun tertundanya, ada yang sampai beberapa tahun begitu. Nah, Pak Edo, bagaimana kita menyusun skala prioritas dengan aspirasi dari masyarakat, dengan kepentingan berbagai pihak, karena kan ada juga semua merasa penting gitu. Betul, iya. Dan juga ada kayak permintaan atau memang ketentuan dari lain juga, seperti misalnya pokir, ada tadi musrembang, kemudian juga ada aspirasi masyarakat dan lain-lain. Nah, bagaimana PUPRP sendiri melakukan perencanaan agar ini memang benar-benar memang ini yang lebih prioritas begitu, Pak Edo. Iya, terima kasih Bu sebelumnya. Makanya kami kan biasanya masyarakat itu diawali dari Musdes Bu. Dari Musdes itu kan mungkin ada skala prioritas dari 1 sampai 10. Kemudian dari Musdes semuanya lanjut ke Musrembang. Nah, kemudian dari Musrembang juga ada skala prioritas. Karena keterbatasan dana, mungkin kami yang mengambilnya dari Musrembang Bu. Musrembang itu skala prioritasnya yang pertama yang akan kami kerjakan Bu.
dari Musdes, ini dari Musdes kita bawa ke Musrembang. Artinya ketika nanti dari Musdes ini perencanaan ini ada yang terpangkas nih di Musrembang. Iya Bu, kan sesuai dengan skala prioritasnya Bu. Dari mana kita mengukur itu skala prioritas? Padahal kan ya tadi seperti katakan oleh katanya masyarakat ini penting semuanya Pak. Gitu. Dari skala prioritas itu tuh kebutuhannya Bu yang sangat mendesak yang mana Bu, dan ibaratnya misalnya kalau misalnya jalan Bu, kalau misalnya jalan itu tersebut ada menyangkut jalan tersebut ke ke salah satu sekolahan atau misalnya di situ masyarakatnya sangat banyak dan jalannya benar-benar hancur, itulah yang kami prioritaskan Bu. Oke, artinya ada indikator tersendiri. Oke, untuk kita menimbang dan sebagainya begitu ya. Yang mana yang akan kita jadikan sebagai prioritas. Apakah ada prioritas utama, prioritas kedua atau prioritas lainnya? Prioritas utama, kedua dan ketiga itu dilakukan waktu saat musrembang tersebut Bu. Jadi dari kecamatannya Bu yang memprioritaskan. Nah, kita cuma mengambil yang mana sih yang pertama, kan kita nggak bisa Bu, kita yang menentukan prioritas yang ini, karena itu kan prioritas desa ke kecamatan. Nanti kecamatan yang akan menyortirnya Bu, yang yang 1, 2, 3 prioritas 1, 2, 3-nya Bu. Kemudian dari seluruh kecamatan kita kan ada 11 kecamatan, nah semuanya itu kita ambil yang peringkat 1-nya Bu. Kalau misalnya cukup bisa sampai yang peringkat 2 dan ketiganya kalau misalnya pendanaannya cukup. Memenuhi indikator prioritas utama begitu ya. Kemudian itu yang mana yang memenuhi indikator prioritas kedua. Nah, lalu PUPR sendiri sebelum memfinalisasi gitu ya perencanaan itu, peletakan skala prioritas tadi, apakah PUPR sendiri melakukan survei, melakukan pengamatan begitu, atau memang hanya asistensi atau paparan dari pihak kecamatan dan desa saja? Oh, gitu. Itu biasanya dari desa, kemudian ke kecamatan kan masuk ke tempat ke Bapeda Bu, nanti masuk ke tempat kita, lalu kita survei ke lapangan apakah memang benar valid data tersebut. Artinya PUPR pun melakukan validasi ya terhadap apa yang disampaikan seperti itu. Nah, bisakah berubah Pak Edo ketika disampaikan oleh pihak kecamatan, ini jalan yang arah ke sini nih prioritas nih, ini rusak benar, ini menuju ke ini, dan ini akan menjadikan kampung ini ramai bila dibaiki jalan ini, usaha masyarakat juga ini. Nah, ketika PRP melakukan survei, ternyata dari indikator yang ditentukan oleh PUPRP mungkin menurun nilainya atau tidak terpenuhi untuk menjadi skala prioritas utama. Mungkin Bapak Kadis. Baik, silakan Pak Kadis. Baik, setiap usulan pastinya long list panjang usulan banyak. Betul, ya. Ya. Setelah proses musrenbang dari tingkat desa sampai kabupaten, sampai diskusi tentang perencanaan, tentunya menjadi shortlistnya, daftar pendeknya. Tentulah ada hal-hal yang terdegradasi karena lagi-lagi kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Beda kalau kita money follow function, jadi uang mengikuti fungsi sebagai sebanyak-banyak usulan masyarakat, kita daerah pasti mampu dapat merealisasi. Sayangnya nggak money follow function kita, uang mengikuti fungsi. Nah, ternyata kemampuan keuangan daerah yang diberikan pagu oleh tim anggaran pemerintah daerah terbatas Bu. Nah, itulah tadi hal-hal yang menarik, terjadi pemilihan yang mana perlu diprioritas, tentunya dengan diskusi juga dengan pihak kecamatan, dengan desa. Berbagai upaya ya Pak Kadis yang dilakukan begitu, agar memang ini benar-benar kita menjatuhkan pilihan kepada pilihan yang tepat begitu. Saya ingin menekankan ini Pak, agar nanti masyarakat kita paham gitu ya, karena banyaknya keluhan sudah diusulkan nih beberapa kali gitu kan. Artinya bukan hanya sekedar Pak Camat nih kada getol sama ini kan, atau Pak Kepala Desa kada getol melakukan pendekatan dengan Pak. Tapi ada upaya-upaya lain, ada
hal-hal lain yang harus dipenuhi, begitu kan ya, Pak? Kita meyakini Bu bahwa niat baik semua kepala desa, dari unsur desa, dari RT, DP desa, kecamatan punya niat baik untuk menyelenggarakan pemerintahan, infrastrukturnya bagus di kecamatan. Tapi tentunya sekali lagi kami mohon maaf dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Nah, tentunya ada hal-hal yang tidak bisa memuaskan masyarakat. Nah, sebagaimana contoh tahun ini ada hal-hal yang prioritas seperti kita membangun jembatan Damit. Nah, jembatan Damit itu dibangun dengan konstruksi baja, girder. Nah, tentunya banyak menggunakan anggaran, hampir 6 miliar lebih kemarin. Yang di bendungan itu ya Pak ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan mohon doanya tahun ini bisa selesai dengan baik, bisa digunakan masyarakat, dan sudah ditinjau Pak Bupati juga beberapa. Nah itu tentunya satu kegiatan itu aja menelan biaya sampai segitunya kan, karena betul. Kalau seandainya mungkin bisa di bidang jalan ada beberapa hal, atau bidang lain ada beberapa paket pekerjaan yang bisa kita tangani, karena itu prioritas. Jembatan tersebut kondisinya agak goyang, sudah seperti analisanya bahwa di tahun 2025 sudah harus dijadikan peningkatan jembatan itu. Nah, itu aja salah satunya, Bu. Seperti itu ya. Agar masyarakat kita memahami juga ya. Nah, lalu saya masih ke Pak Ridho. Pak Ridho, bagaimana perencanaan kita menyinkronkan? Tadi kan ada dari Musrembang, kemudian ada pokok-pokok pikiran, kemudian juga ada aspirasi masyarakat yang di luar dari Musrembang dan di luar dari, maka yang biasanya aspirasi masyarakat yang di luar ini yang lebih banyak, seperti itu. Nah, yang mana yang lebih dahulu, atau mungkin yang mana yang lebih kita tekankan untuk kita prioritaskan, Pak, dalam perencanaan pelaksanaannya? Semuanya prioritas, Bu. Jadi kayaknya bolak-balik terus, Bu. Ini Bu ya. Kan Musrembang ini kan dari Musdes, kemudian ke Musrembang ke kabupaten, kecamatan. Kecamatan kan nanti ada prioritas, Bu. Pokir masuk di mana, Pak Ridho? Pokir masuk prioritas, tapi ada tersendiri, Bu. Nah, itu kan tadi ya. Ada sedikit kurang sinkronnya dari pemikiran masyarakat kita begitu. Pokir itu pun juga gini, Bu. Pokir itu kan diambil dari aspirasi masyarakat, Bu. Artinya kan bukan pokir milik Dewan terus sendiri. Betul, dari masyarakat juga. Betul. Bu. Tapi ternyata dari pokir masih banyak aspirasi masyarakat juga yang langsung disampaikan oleh masyarakat begitu, Pak. Yang langsung disampaikan masyarakat? Kayak kita seperti di Raja Wali. Nah, kan banyak nih aspirasi masyarakat. Kayak kita di Tokso juga kan banyak nih aspirasi yang langsung disampaikan masyarakat, tidak terakomodir di dalam Musrembang dan di dalam pokir. Nah, makanya dari itu, Bu, masyarakat ini kan langsung, Bu ya. Makanya kita itu ada Musdes, Bu. Makanya masyarakat itu menyampaikan di Musdes, nanti di Musdes itu akan diskalakan prioritas mereka, Bu. Kalau misalnya kita kata Bapak tadi itu, kalau uangnya ada semuanya mau kita dong, pasti betul. Tapi ini kita kan karena uangnya terbatas. Makanya kita harus membuat skala prioritas gitu. Makanya ada kata prioritas, Pak. Ada prioritas, dan prioritas itu dibagi, prioritas utama, prioritas kedua, prioritas ketiga gitu. Kalau semua kita juga mau, Bu, di depan rumah juga sini begitu ya. Kalau ada uangnya semuanya. Makanya kita sekarang kan ada, Bu, yang kalau yang rusak-rusak kecil, kita kan punya ada penanganan BOC, Bu. Kayak misalnya lubang jalan begitu ya. Tapi yang perlu diingat itu lubang jalannya yang berada di jalan kabupaten. Karena kalau misalnya di jalan provinsi kita tidak kewenangannya provinsi. Baik, kita ke suara pendengar. Kayaknya pendengar kita sudah tidak sabarnya. Baik, selamat pagi suara pendengar, dengan siapa di mana? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget pandai. Jadi tuh Bang, makanya asik loh ya. Sekarang meraju jadi sudah. Parah ulun banting HP-nya. Maka meraju Tuhan ngalih obatnya. Pak Har, apa kabar Pak pagi hari ini, Pak? Lempeng. Makanya apa kabar Pak? Baik, sehat, Bu. Sehat semua, Pak. Yang ada di radio Dentung Pandang. Terlihat ya Pak Kadis sendiri yang hadir ya?
Pak Kadis sama Pak Edo kan tuh? Ya, Pak Edo yang kedua tuh. Oke, makanya ulun melihat di Facebook final lengkap, tapi yang datang berdua atau bertiga kata melihat lagi di Facebook. Berlima Bapak. Oh, berlima kan? Iya, Pak? artisnya Kontrol, berlima hari sorry. ini. Nggih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Oh, 6 iya. Jadi 6 ternyata Pak Har. Oke. Oh, nggih. Oke. Jadi langsung aja Bu Siap. Nenek. Siap. Jadi Oke. ada beberapa hal yang ulun perlu sampaikan dan ulun tanyakan Banyak beberapa hal nih lah. Iya. PUPR nih. Kan kumpulan nih petinggi-petinggi PUPR. Betul. Dedengkot ya. Terutama ulun ingat masalah embung bakar itu Pak Orbit waktu beberapa bulan yang lalu di radio ini juga bahwa mengatakan minggu ini kegiatan sudah ada dilakukan. Cuma kemarin ulun ngecek, alhamdulillah belum ada. Memang itu wilayah sumber daya air mungkin di provinsi atau apa, ulun kada paham juga masalah teknis. Nah, sampai sekarang kan itu masih belum diperbaiki. Terus yang kedua, ini Pak Sari karena judulnya ini pengaduan, makanya ulun mengadu dan pian gitu. Baik. Judulnya pengaduan. Iya. Oke. Itu jalan yang di Komplek Chip itu Pak, kemarin sore itu ini kan diperbaiki lah, cuma materialnya itu kenapa model kebanyakan campur tanah Pak, itu itu base cross atau apa, jadi mau lempung gitu, ulun kita paham masalah material ini kan orang awam nih masalah teknis seperti apa. Nah, yang kedua masalah yang tadi Ibu Nelly tanyakan terkait dengan Musrenbang, Musdes dari kecamatan. Nah, selama ini ulun melihat ada beberapa kepentingan. Satu contoh misalnya nih di RT 10 ini ya kemarin itu kalah aku di situ. Nah, karena sekarang yang anggota DPR itu menang, ya kan? Iya. Harusnya itu pengerjaannya itu di RT itu dialihkan ke RT lain. Nah, itu apakah itu pernah terjadi Pak gitu loh. Jadi memang di Musrenbang sudah fix sudah di wilayah itu gitu loh. Cuma ketika naik ada intervensi, lalu berpindah. Mungkin ada apakah itu pernah gitu loh Pak terjadi. Mudah-mudahan gak ada pernah. Gitu. Itu aja Pak, saya mohon maaf. Mohon ampun, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har, sehat selalu juga buat Pian. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih. Oke, yang pertama tadi tentang embung bakar. Baik Pak Galih Saputra. Oke, Pak Galih silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin langsung saja ya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan embung bakar ini, kami dari Dinas PU sendiri, Pak Kadis juga ikut kemarin Bu. Itu menghadap kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 karena itu masih dalam kewenangan beliau. Jadi pekerjaan ini itu ada 2 tahap. 3 tahap. Di lapangan itu sudah mengerjakan sampai 2 tahap. Jadi pekerjaan ini sebenarnya belum selesai oleh pihak BWS dan itu sedang diajukan penganggaran di tahun depan. Nah, itu yang kita harapkan itu bisa dilaksanakan. Yang 2 tahap Pak Galih sudah dilaksanakan apa saja? Pertama itu adalah pembangunan dari tampungannya dulu. Kemudian yang kedua itu adalah bangunannya. Bangunan, betul. Tahap yang ketiga nanti akan ada apa? Itu seperti aksesoris, kemudian dengan ada bangunan-bangunan tambahan seperti kalau kita menyebutnya itu bangunan operasional. Jadi ada untuk mengoperasikan pintu, ada yang untuk pembersihan tadi segala macam, ada petugasnya segala macam di sana. Artinya ketika belum selesai di tahapan yang ketiga, embung bakar itu tidak bisa berfungsi dengan maksimal, begitukah? Betul sekali Ibu.
Oke. Lalu ada target waktu, mungkin kita sudah berkoordinasi kan dengan kepala balai tadi. Ada target waktukah dari sananya gitu akan penyelesaian di tahap ketiga ini sehingga ia dapat misalnya tahun depan nih 2020 atau misalnya akhir 2025 akan dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Kemarin itu pekerjaan untuk embung sendiri sebenarnya itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, lanjut ke 2023. Nah, kami kurang mengerti juga untuk tahapan selanjutnya di tahun 2024 kemarin mangkrak. Jadi anggaran itu sebenarnya belum turun dari pusat katanya. Jadi ya diharapkan ini entah ada efisiensi atau apa ya kita ya dari kementerian kita juga tidak mengetahui. Diharapkan tahun depan itu udah bisa dilaksanakan, udah bisa diturunkan anggarannya. Oke. Artinya dengan adanya aspirasi ini pihak PUPRP akan melakukan koordinasi lagi begitu ya. Betul. Untuk memastikan nih kejelasan waktu dan penanganan dari. Karena kalau seperti dikatakan Pak Har tadi, kalau kita lama dia dibangun fasilitas sudah tapi tidak bisa difungsikan, jangan-jangan nanti fasilitasnya dibangun ini nanti akan menurun kualitasnya, bahkan mungkin tidak bisa berfungsi lagi ketika tahap ketiga ini dilaksanakan, tidak bisa juga dia berfungsi dengan maksimal. Betul sekali. Oke, baik. Dapat dipahami ya Pak Har, ini karena memang ranahnya itu dari kepala balai ya, dari balai begitu. Nah, sehingga PRP pun tidak bisa melakukan hal-hal yang maksimal. Betul ya. sekali. Ya, dan juga tidak bisa melakukan intervensi ya Pak ya. Iya. Ya, nah anggarannya anggaran pusat. Oke. Kita tunggu aja, mudah-mudahan nanti secepatnya PUPRP dapat koordinasi dan ada kabar baiknya ya, sehingga itu memang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah Bu ya, dalam setahun terakhir ini pihak balai sendiri sering juga mengunjungi ke sini. Oke. Walaupun kemarin ada pergantian kepala balai, beliau masih intens sering ke Tanah Laut. Oke, baik. Jadi alhamdulillah masih sering diperhatikan kita Bu. Semoga ya diprioritaskan lah. Betul. Oke, karena memang dari kepala balai pun mungkin memasang skala prioritas juga kayak Pak Ridho juga kan ya. Betul sekali. Ya, kita juga begitu ya. Oke, baik, dapat dipahami ya Pak Har untuk itu. Ya kita doakan bersama-sama mudah-mudahan ini dapat terrealisasi dengan baik secepatnya begitu. Oke, di pertanyaan yang kedua oleh Pak Har tentang perbaikan jalan Citra Indah Permai, CIP ya. Oke. Ini yang katanya nih ada apa ya, setelah diperbaiki mungkin kualitasnya kurang maksimal begitu. Bagaimana nih Pak Ridho? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Haryanto atas pertanyaannya tadi yang masalah di Jalan Komplek CIP. Tadi lo lupa mau nanya itu Komplek CIP-nya yang di jalan apa itu Bu? Soalnya kan yang ada itu rasanya cuma ada di Jalan Kalangkala dan itu pun bukan pekerjaan jalan, melainkan pekerjaan drainase Bu. Drainase. Dan itu juga dikerjakan bukan oleh PUPRP. Itu dikerjakan oleh Dinas DPRK PLH Bu. Perkim. Jadi kami tidak bisa menjawab. Iya betul. Oke, itu tadi tentang perbaikan jalan ya? Bukan jalan Bu, drainase Bu. Cuman materialnya masih namanya apa? Proyeknya mungkin belum selesai 100%, mungkin materialnya masih ada yang menumpuk. Oke. Nah, tapi yang tadi disampaikan oleh Pak Har tadi adalah jalan. Jalan di CIP yang diperbaiki tapi ternyata kualitasnya tidak bagus begitu, mungkin karena campurannya bagaimana begitu ya itu Bu, gelembung saya begitu yang apa tahu di CIP itu bukan jalan Bu masalahnya. Sering lewat ya di CIP mungkin Bapak sering lewatkan Pak. Nah itu bukan jalan, drainase itu Bu. Dan itu dikerjakan oleh Dinas LH Bu. Oh begitu. Oke. Karena, ini perlu dan kalau misalnya pun ada jalan yang dikerjakan di komplek itu tuh ranahnya LH juga Bu, karena jalan lingkungan untuk permukiman jalan lingkungan itu tuh berada di LH Bu. Oke. Kemungkinan ada perbaikan jalan mungkin, tapi itu adalah ranahnya LH ya, karena itu permukiman. Oke, seperti itu. Yang ketiga tentang kepentingan tadi ya, apakah memang ada intervensi, ada apa? Karena ini juga ya Pak Kadis yang makanya tadi saya beberapa kali menanyakannya dengan Pak Ridho. Ini bagaimana nih? Baik Pak Bu Nelly. Siap. Sekali lagi kita
sampaikan bahwa ada pembagian tugas kewenangan antara PUPR yang bidang jalannya sama Dinas Prasarana Perkim Prasarana Wilayah. Kalau untuk jalan-jalan lingkungan itu di topoksinya ada di Perkim dan LH. Kalau untuk jalan kabupaten, SK jalan kabupaten, jalan desa yang sudah ada, apalagi surat keputusan bupatinya tentang penetapan luasnya itu jadi bagian tugas kita. Sudah ada pembagian tugas. Oke. Artinya ini jelas nih Pak ya, pertanyaan Pak Har yang kedua ini tadi jalan Dikip itu berarti itu permukiman. Ya, jadi artinya ranah dari ya. Oke. DPR PKLH, DPR PLH gitu kah? Enggak. DPR KPLH. Iya. Oke. Oke. Lanjut Pak Kadis. Untuk pengalihan lokasi tadi, saya rasa Mas Har tidak ada begitu. Kita memposisikan diri sesuai jalur regulasi yang ada dari tingkat bawah desa, apalagi sampai ke kecamatan sampai kabupaten, tentunya dengan proses tatanan perencanaan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Ada pembahasan. Nah, kalau hal yang pokir tadi itu beda pintu masuknya. Jadi kalau saya tidak ranah politik, nggak mencampuri urusan itu. Kalau kita berdasarkan ketentuan peraturan yang ada tentang perencanaan daerah. Lalu apakah tadi bisa Pak? Tadi kan disampaikan oleh Pak Ridho tadi. Kita sudah menyusun nih skala prioritas utama, skala prioritas kedua, skala prioritas ketiga begitu. Tiba-tiba tadi kan entah karena apa tadi mungkin hasil survei kita, mungkin karena intervensi atau apa begitu. Nah, sehingga pernah dialihkan begitu. Kalau hal teknis bisa karena itu tergantung sebelum finalisasi RKPD kita, rencana pembangunan daerah kita, sebelum finalisasi ke sistem, karena misalnya ada surat resmi pengaduan masyarakat, karena misalnya lebih ke ruas B kepentingannya berdasarkan berita acara, kita tentunya memegang hasil berita acara yang dari desa, yang usulannya yang prioritas yang dilaksanakan sebelum masuk finalisasi rencana kerja pembangunan daerah. Oke. Iya. Artinya ini kegiatan yang kita tetapkan sebagai prioritas tadi. Ini prioritas ini ditetapkan dengan apa Pak Kadis? Maksud saya regulasinya, apakah setiap kegiatan yang sudah kita susun berdasarkan perencanaan prioritas pertama, prioritas kedua dan prioritas selanjutnya itu dengan SK Bupati atau berita acara kesepakatan dari desa, kecamatan dan kabupaten? Baik, kalau finalisasi itu nantinya tergantung perda APBD-nya Bu, karena proses pembahasan kita tuh kan panjang. H-1 kita sudah membahas proses-proses perencanaan itu, tatarannya di wilayah yang melibatkan tim anggaran pemerintah daerah dan SKPD, berdiskusi mulai penyusunan RKA, rencana kerja anggaran, sampai digodok diskusi-diskusi terkait RKA itu, kemudian peraturan-peraturan terkait harga satuan kebijakan kabupaten, sampai akhirnya diskusi-diskusi dengan rekan kita di DPR terkait dengan penetapan ruas sampai finalisasi Bu. Jadi ada proses yang lalu itu panjang sampai jadi prioritas daerah. Iya, sebuah kegiatan yang dianggap yang ditetapkan sebagai kegiatan prioritas begitu. Kira-kira nih Pak Kadis, kira-kira bisa berubahnya nih di perjalanannya di mana nih Pak? Iya, apakah awal kita di perempatan perjalanan, di pertengahan perjalanan atau di mana dari tahap-tahapan pembahasan kegiatan? Tentunya kita nggak bisa serta-merta merubah itu karena selalu dipantau kan by system. By system, tim anggaran mengetahui, kemudian DPR mengetahui juga. Kemudian tim kita dari SKPD yang melaksanakan bidangnya mengetahui. Jadi sama-sama mengetahui fokus kegiatan yang mau dilaksanakan itu. Jadi tidak bisa serta-merta mengubah sendiri gitu kan. Selalu melalui proses regulasi yang ada. Artinya saya ingin mengkelirkan nih Pak tadi. Artinya meskipun ada intervensi
Ya, meskipun ada intervensi mungkin dari pihak-pihak, misalnya nih masyarakat misalnya nih, ini berbondong-bondong begitu ya. Ya, ini Pak harus masuk nih pada tahun ini nih karena ini memang ini begini-begini. Tetap PUPRP menetapkan itu berdasarkan indikator-indikator yang sudah kita gariskan begitu. Ya. Saya rasa ada mekanisme lain Bu selain proses perencanaan yang sudah rigid itu ya. Itu melalui kita sesuai tema hari ini ya, yang pengaduan. Betul. Ada kita di kegiatan, biasanya ada pengaduan itu di bidang sumber daya air dan bidang-bidang marga. Kita ada yang namanya sumber daya air on call, SOS. Nah, sumber daya on call itu merupakan program layanan bidang sumber daya air dari Dinas PU yang bertujuan untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan sumber daya air yang dapat menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan sumber daya air yang dapat disampaikan melalui berbagai media seperti proposal, laporan langsung, dan media sosial. SDA on call dilaksanakan bidang sumber daya air melalui mekanisme swakelola tipe 1 dengan biaya yang bersumber dari APBD. Tahun berjalan, program ini diluncurkan sebagai bentuk realisasi visi dan misi Bupati Wakil Bupati Tanah Laut. Kemudian jenis kegiatannya yang dapat diakomodir itu adalah rehab infrastruktur SDA, kemudian pemeliharaan rutin infrastruktur SDA, kemudian yang paling nggak kalah penting tanggap darurat saat bencana. Jadi kelebihan program ini antaranya adalah responsif terhadap kebutuhan masyarakat, multi platform dan aksesibel, peningkatan kualitas layanan publik, kemudian partisipasi dan inklusif. Adapun alur pengusulan SDA on call adalah kemudian akses kontak person atau dari Google Form yang tersedia. Pengajuan usulan dapat melalui WhatsApp, Instagram maupun Google Form. Kemudian tahap ketiga, periksa kembali kelengkapan dan kebenaran data. Yang keempat adalah konfirmasi ke pengisian kepada kontak person. Usulan diproses sesuai dengan kriteria prioritas. Nah, adapun media SOS itu adalah melalui WhatsApp di 0821 777 24040 atau juga melalui Instagram @sda_tala. Nah, kemudian di bidang Bina Marga on call ada juga program layanan Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Laut untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan jalan dan jembatan kabupaten. Artinya tiap-tiap bidang nih ya punya. Sementara inovasinya ada 2 Bu. Kemudian kita mengharapkan bidang lain ada juga nanti inovasinya. Kawan-kawan lagi menyusun tentunya ini tidak bisa berskala yang besar Bu lah. Kalau berskala besar sudah harus melalui proses besar. Ini kita yang menangani. Aduan-aduan masyarakat yang berskala kecil kayak tadi mungkin ada lubang jalan yang asal jalan kabupaten begitu ya. Baik, kita masih ke suara pendengar. Ya Pak Har, dapat dipahami ya tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, Pak Ridho dan Pak Galih ya, sudah dapat dipahami. Yang berikutnya di suara pendengar, selamat pagi rekan Hairan di Plehari. Jalan Kayangan, mungkin Gunung Kayangan ya Pak ya. Jalan Kayangan menuju Plehari itu Pak banyak banar sudah kecelakaan dari korban jiwa karena jalannya bergelombang, sambungan aspal yang naik bekajut. Ini salah satu penyebab kehilangan kendali pengendara Pak Kayak apa tanggapan pemerintah? Terima kasih. Baik, yang kedua dari rekan Muhyar di Plehari, selamat pagi. Nanya aja Pak, bila masyarakat tuh misalnya hendak minta ulahakan jalan tani atau jalan antasan. Jalan antasan ini apa ya? Jalan tikus. Jalan antasan ya, gasan petani. Apakah oleh PU atau ke pertanian Pak? Kayak apa prosedurnya tuh? Jar urang tuh. Baik. Yang ketiga, selamat pagi, ada rekan Amran di Plehari. Saran aja nah Pak,
adakah terpikir perluasan jalan Angsal Balerejo yang mulai padat, itu jalan kuliner Pak, padat dan macet merayap, adakah ancang-ancang planningnya kah, atau pemerintah beulah flyover kah, atau cara mengurangi kepadatan yang mulai padat, ya, tentu saja mengganggu kepada kepentingan jalan pengendara lainnya. Nah, apalagi dijadikan parkiran jalan tersebut Pak, memang di situ jalur kuliner. Oke, ada 3, silahkan Pak. Ya. Bisa langsung ditanggapi. Terima kasih Bapak-bapak sekalian yang mendengar melalui radio Tutung Pandang. Terima kasih Pak. Saya apresiasi pada Bapak semua 3 penanya. Tentunya adalah sebuah kritik yang membangun terhadap daerah kita. Masukan yang berharga ya Pak ya? Ya, masukan berharga. Kami terima kasih dan berikan apresiasi yang setinggi-tingginya sama Pian, Seberitaan. Kemudian terkait dengan Jalan Gunung Kayangan adalah termasuk jalan kewenangan Balai Jalan Nasional. Nah, kami selalu koordinasi Pak dengan pihak balai bila mana ada kerusakan atau hal-hal yang mengganggu pengguna jalan. Kami selalu koordinasi di titik, di fotonya, di koordinatnya kita sampaikan Pak. Namun nggak bisa sepenuhnya karena bukan tanggung jawab kita. Dari kita artinya kewenangan kita sebatas melakukan koordinasi ya Pak ya? Ya betul. Kalau sebatas melakukan koordinasi, kemudian ada feedback balasannya, misalnya ada terima kasih laporan anunya. Tapi kalau di dalam kota kami kadang-kadang kalau pihak balai lambat, kami sendiri Bu yang menutup juga karena sementara kan kecil aja biayanya untuk kayak BM on call tadi, supaya ada tindak lanjut cepat gitu. Tapi kalau di luar wilayah itu, di luar wilayah hari kan Jalan Kayangan tuh atau misalnya anggarannya cukup besar sudah, begitu ya? Sudah wilayahnya balai jalan. Tapi terima kasih Pak, kita akan koordinasikan masukan Bapak itu. Iya. Kemudian Jalan Antas ya Mantas Jalan Tani lah Pak. Terima kasih Bapak, pemerhati ketahanan pangan juga termasuk Bapak. Bapak sebaiknya saya menghargai langkah Bapak untuk mengusulkan itu. Namun sebaiknya Bapak lalui dengan program kita perencanaan daerah melalui desa tadi. Artinya aspirasi itu disampaikan nanti di dalam Musdes desa ya, supaya artinya memang benar-benar terencana. Namun kalau ada hal yang apalagi misalnya pagat benar jalan itu, terutama untuk melintasi jalan hasil tani penting mana karena mau pagat sama sekali nggak apa-apa dengan mekanisme tadi Pak ya. Musdes tadi ya? SOS of course. Karena wilayah pertanian, apalagi mungkin wilayah pertanian itu bisa jadi bagian penanganan di bidang sumber daya air. Ini tadi Pak, izin Pak Kadis, ini tadi kan rekan Muhyar tadi menanyakan minta ulahakan, artinya jalan itu kadadani lagi minta ulahakan. Minta ulahakan. Berarti baru Bu ya? Iya, baru. Nah, prosedurnya mungkin seperti apa begitu atau bagaimana begitu? PUPR sendiri menentukan bahwa itu adalah jalan usaha tani atau itu adalah jalan umum atau itu bagaimana? Nanti ada ide investigasi kita kawan-kawan Bu, termasuk jalan kategori yang penanganan kita atau dinas pertanian. Artinya ketika nanti Pak Muhyar atau masyarakat yang lain gitu masuk melalui SOS, ini nanti ketika PUPRP menganggap bahwa ini adalah ranahnya Dinas Pertanian, PUPRP akan melakukan koordinasi transfer pertanyaan maksud saya ke situ. Silakan datang ke kantor juga, kami membuka penuh pintu masuk untuk kawan-kawan di desa. Dan nanti kami telaah peruntukannya apakah jadi kewenangan PUPR bidang SDA ataupun kewenangan bidang pertanian. Banyak yang salah masuk kadang-kadang. Betul. Jadi sebenarnya bukan nggak menangani kita, cuma bukan di wilayah fungsi kita. Seperti tadi jalan
Cip, yang jalan tadi, jalan Cip tadi, Layangan komplek tadi, Cip, ya, jalan Layangan, jalan masyarakat nggak tahu, iya, betul, kita wajib menjelaskan kan. Taunya masyarakat kan bila jalan PUPR gitu. Iya. Terkait kewenangan. Jalan apakah, Pak? Jalan apakah, iya. Iya, itu bukannya ke PUPR gitu. Oke, yang ketiga Pak. Oke, terkait adakah perluasan jalan, perencanaan daerah ancang-ancang jalan. Sebenarnya kita sama-sama ketahui bahwa jalan itu 1-2 tahun ini berkembang terhadap kepadatan lalu lintasnya jadi jalan parkir kuliner ya, karena pertumbuhannya sangat cepat ya. Betul. Itu di tata ruang Pak Ulil mengerti Pak. Iya. Oke. Jadi kita berharapkan ini kalau pengembangan pedestrian sudah dibangunkan Bu ya. Artinya untuk penanganan drainase dari Perkim sudah aman gitu dari banjir apa sebagainya. Kalau untuk pengembangan pelebaran mungkin daerah milik jalannya sempit sekali itu. Nah mungkin salah satunya solusinya penataan jalur dengan perhubungan nanti. Mungkin apakah jadikan satu jalur aja, tidak satu arah. Satu arah ya. Kemudian diatur dengan peraturan begitu, mungkin mengurangi minimal kemacetan gitu. Nah, tapi itu dengan kajian tertentu Dinas Perhubungan nanti. Oke, ini kewenangannya Pak untuk menganalisa jalan itu, apakah dari PUPR, mungkin dari tata ruangnya atau Dinas Perhubungan Pak? Kita beri kesempatan dari tata ruang menyampaikan. Oke, Pak Ulil silakan. Iya. Pengembangan kota. Iya. Baik, mohon izin menambahkan, mungkin menjawab sedikit. Siap. Jadi dalam hal untuk ruas Angso Belerjo, kami kira itu yang harus kita konsentrasi itu pada penataan kegiatan. Oke. Bisa dalam penataan kegiatan atau rekayasa lalu lintas, sehingga kegiatan itu bisa tersebar dan tidak tertumpuk di situ. Yeah. Mungkin kalau boleh sedikit saya analogikakan, ibarat rumah kita terlalu terkonsentrasi di satu ruangan di jam-jam tertentu. Nah, sementara untuk rencana perluasan ruangan itu sendiri tidak ada. Jadi tidak memungkinkan atau tidak ada? Bisa tidak memungkinkan, bisa tidak ada. Analisa kita selama ini Pak. Salah satu solusinya itu kan harus ada rekayasa lain, pemikiran lain atau perencanaan lain. Salah satunya adalah memecah kegiatan atau pengalihan arus lalu lintas di jam-jam tertentu, sehingga kegiatan itu tidak terfokus dan tidak terkonsentrasi di satu titik, bisa tersebar. Juga perkembangan maupun kemajuan bisa merata seperti itu. Tadi kan Rekan Amran mengatakan juga selain daripada susukan penuh dengan kuliner begitu ya, diperparah lagi ya, jalan itu sudah jalan sempit, kemudian juga dibuat tempat parkir. Nah, kita juga perlu melakukan analisa nih Pak, bagaimana mengakomodir kendaraan-kendaraan bagi para penikmat kuliner di situ seperti itu. Apakah ini juga sudah dianalisa, sudah ditata ruangkan begitu oleh PUPR dengan berkoordinasi tentunya dengan SKPD yang terkait? Sudah Ibu. Oke. Jadi memang mungkin karena kita ini pekerjaan umum Pak. Akhirnya apa yang dikerjakan orang kita kerjakan gitu. Iya. Padahal dalam hal ini saya kira ya di sini perlunya kolaborasi dengan instansi maupun SOPD lain. Sehingga beberapa kegiatan di satu titik atau di satu tempat itu kita bisa menata. Seperti itu, Bu. Nah, baik Pak Ulil, berkenaan dengan tata ruang. Tata ruang kita secara keseluruhan, tadi bukan hanya tata ruang di jalur kuliner ya, tapi juga tata ruang kita. Nah, ini masyarakat juga ada aspirasi dari masyarakat. Ada bagian-bagian daerah, wilayah begitu yang seperti misalnya ditata ruangkan untuk kawasan hijau begitu, tapi ternyata kesininya begitu ada bangunan, ada
kuliner dan lain sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya Pak Ulil peraturan tata ruang kita dan ketetapan itu begitu berlaku berapa? Meskipun maksud saya, apakah setiap tahun nanti akan ditinjau, bisa dirubah lagi? Apakah 5 tahun atau bagaimana? Baik. Jadi untuk kegiatan tata ruang itu mencakup seluruh proses yang meliputi perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian tata ruang. Oke. Terkait umur tadi sebetulnya perencanaan itu adalah 20 tahun. Oke. Tapi pada perjalanannya karena esensi maupun maknanya itu adalah tata ruang harus adaptif, kolaboratif dan fleksibel, maka harus bisa juga mengakomodir terhadap perkembangan maupun pertumbuhannya. Maka dari itu per 5 tahun ada evaluasi itu, Bu. Oke. Jadi terkait perwujudannya ketika itu sudah ditetapkan menjadi kawasan maupun zona tertentu, tapi pada perwujudan itu tidak terlaksana, maka dievaluasi lagi. Kita adaptif. Apa yang berkembang di situ kita akomodir seperti itu. Oke. Artinya dimungkinkan 5 tahun bisa berubah ya? Mungkin sekali. Oke, baik. Ini termasuk juga Pak, ada keluhan kita nih yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis di jalur jalan kuliner itu kan sudah dibikinkan pedestrian. Nah, ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pedestrian itu malah mempersempit jalan begitu. Nah, sehingga ini juga bagaimana perencanaan dan tata ruangnya seperti itu. Apakah juga tata ruang mengakomodir pernak-pernik, maksud saya aksesoris dari sarana prasarana itu? Jadi tata ruang sendiri hanya terbatas pada zonasi. Kebetulan untuk di ruas Balerjo itu zonasinya untuk perdagangan dan jasa memang. Nah, terkait detailnya itu ada di rencana tata bangunan ya. Seperti itu, Bu. Jadi mungkin untuk detailnya lebih ke Cipta Karya. Kita hanya mengatur skop sampai ke batasan zonasi saja. Oke, mana nih Cipta Karyanya? Bapak nih. Oke, silakan. Bagaimana penjelasannya nih, Pak? Ya. Selamat pagi, Bu. Oke. Izin menyampaikan. Siap. Jadi kalau Cipta Karya sebenarnya itu penanganan untuk bangunan gedung negara atau pemerintah. Untuk penataan kawasan seperti itu memang tidak ada di Cipta Karya. Memang seperti yang disampaikan Pak Ulil tadi, sebenarnya itu lintas sektor, Bu. Dari perdagangannya kan, Bu, dari dinas perhubungannya seperti apa penataan lalu lintasnya. Kalau untuk bangunan gedung kita ada di ranah pembangunan gedung negara atau pemerintah. Artinya tetap pun meskipun itu misalnya ini kan masing-masing SKPD yang menangani begitu kan, tapi karena itu berada dalam satu wilayah yang sudah ditata ruangkan Pak Ulil gitu kan, tetap di SKPD ini kan kita harus berkoordinasi, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memutuskan begitu. Iya. Kalau untuk kan itu bangunannya sudah kadang-kadang bangunan yang lama kan, Bu. Kita tidak tahu seperti apa dia izin mendirikan bangunannya kan. Kalau yang selama ini yang pembangunan gedung yang baru kan memang melewati beberapa tahapan proses perizinan. Sampai di berapa, saya kurang mengerti berapa dari as jalan itu dia boleh membangunkan bangunan kan, Bu. Dan selama ini kalau misalnya yang bangunan-bangunan baru kan memang parkirnya kan memang ada ditempatkan dia, Bu. Yang selama ini yang itu tuh kan bangunan yang sudah lama seperti tempat makan. Itu yang kesulitan ya kita ya untuk menata kembali begitu ya, atau mungkin mengalokasikan. Adakah mungkin PUPR sendiri berkoordinasi dengan SKPD yang terkait, mungkin ada wacana atau ada plotting tempat gitu khusus untuk parkir, Pak? Karena memang tadi kan kita tidak bisa lagi merubah ya letak bangunan-bangunan yang ada di situ. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah menata tempat parkirnya itu. Ya. Untuk sementara sampai saat ini belum pernah, Bu. Dan kalau misalnya ranah itu ada di jalan kan sebenarnya ada di mungkin di dinas lain. Perhubungan sepertinya, Bu. Penataan jalan itu mungkin itu yang bisa disampaikan, Bu. Atau ada tambahan dari Pak Kadis? Baik, saya tambahkan. Silakan, Pak. Sebenarnya program penataan wilayah bangunan pedestrian itu di zaman Bupati kita Pak Kamta. Nah,
itu sebenarnya tugas pokok fungsinya ada di DPR KPLH selaku penata kota. Namun dalam berbagai kesempatan Pak Bupati mengamanahkan kepada kami untuk dilakukan oleh DPUPR terkait mungkin kemudian keberadaan personil dan personil teknis yang lebih banyak ke PUPR. Untuk selanjutnya dilaksanakanlah untuk oleh PUPR, dan kemudian setelah selesai dan sudah serah terima, asetnya sudah kami serahkan ke DPR KPLH. Jadi untuk penanganan rutinnya, pemeliharaannya, selanjutnya asetnya ada di PR KPLH, Bu. Oke, baik. Kesimpulannya nih Pak Kadis, kesimpulannya nih untuk penanganan jalan di lokasi Balai Rejo tersebut, karena kalau kita lihat kan mungkin semakin hari semakin padat ya, semakin padat. Ini apakah nanti ada perencanaan dari Dinas PUPR untuk melakukan kajian bersama dengan SKPD lintas sektor? Ya, saya kira kita harus duduk bersama ya, lintas sektor, perhubungan, PUPR, bidang-bidang marga, tata ruang, dan yang bergerak di UMKM itu di bawah lingkup koperasi, Baperida, supaya menyamakan persepsi terkait penyelesaian masalah ini. Jadi kita dapat menentukan nih jalan yang mana yang harus kita tempuh, gitu ya Pak. Apakah rekayasa jalan tadi pada jam-jam tertentu, atau memang pengalihan jalur secara permanen? Betul, Bu. Ya. Kira-kira saya kira perlu ada inisiasi itu terhadap perencanaan daerah yang ke depan untuk lebih baik terhadap. Oke, baik. Terjawab ya para pendengar kita yang sudah bertanya tadi, dapat dipahami apa yang dipertanyakan. Masih ada? Ya, kalau banyak yang bidang lain sebenarnya ini. Oke, iya. Ini karena mungkin dikira Raja Wali. Iya, karena umum tadi mungkin Pak. Karena PU tadi ya, pekerjaan umum. Jadi banyak. Saya ke Bu Nana dulu nih, Bu Nana. Ini masalah pertanahan juga cukup cukup banyak juga menjadi tanggapan masyarakat. Kita kan mungkin ini juga berkaitan juga dengan badan pertanahan ya, agraria begitu. Tetapi karena di PUPR kita juga ada pertanahan ya. Nah, dengan prosedur atau permintaan masyarakat kita yang banyak sekali berkaitan dengan masalah-masalah pertanahan. Yang mana yang menjadi ranah pertanahan kita dan yang mana yang harus kita teruskan kepada SKPD teknis, maksudnya di BPN. Baik, terima kasih Ibu. Untuk bidang pertanahan di DPUPRP, kami menangani mediasi, Bu. Misalnya kalau ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan atau dengan pemerintah daerah, maka kami akan memfasilitasi, memanggil bidang-bidang terkait untuk bermediasi, kayak gitu. Artinya bidang kita berkonsentrasi di permasalahan, di konfliknya ya, seperti itu. Ya, salah satunya ada itu. Kemudian kami juga ada saat ini Kijang Mastala namanya programnya Ibu, kolaborasi layanan penunjang penyelesaian masalah bidang tanah eks transmigrasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jadi itu masyarakat yang dulu transmigrasi, kemudian ada membeli kan dari yang membeli awalnya sudah berpindah tangan, sertifikatnya ke beberapa orang, kemudian ingin balik nama, namun tidak bisa menemukan pemilik sertifikat pertama, saya sudah pindah atau sudah meninggal, itu bisa melalui Kijang Mastala. Ini artinya konflik pemerintah ya, bukan masyarakat ya, masyarakat tapi khusus transmigrasi. Ya, ini khusus transmigrasi. Khusus transmigrasi. Nah, program ini kan kita launching dulu rasanya tahun 2020 kalau tidak salah, saya pernah 2022 ya. Saya dengan Pak Ridho dulu pernah. Iya. Nah, sampai dengan saat ini Bu Nana, apakah program ini sudah berjalan sekian persen? Atau bahkan sudah terselesaikan seluruhnya, atau masih dibuka oleh masyarakat, oleh pemerintah, permintaan masyarakat untuk program Kijang Mastala ini? Saat ini masih ada Bu, untuk tahun ini di Desa Tanjung sedang diproses. Ya, untuk berikutnya nanti kami kerjasama dengan PMD, dengan pengadilan, dengan BPN. Jadi untuk tahun berikutnya nanti PMD akan yang
menentukan di desa mana kayak gitu. Untuk tahun ini di Desa Tanjung. Oke, kita kan sudah terpetakan nih Bu Nana, terpetakan ya daerah-daerah terintegrasi. Saya rasa untuk terintegrasi baru kita masih belum ada ya. Artinya kan peta kita masih tetap di situ gitu ya, tetap tidak berubah begitu. Nah, apakah PUPRP sendiri mempunyai target dari sekian peta kita yang ada? Ini nanti akan kita selesaikan nih Kijang Mas kita nih dalam kurun waktu 10 tahun atau berapa tahun begitu? Sehingga kan kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bisa mengadukan begitu seberapa ada aja begitu konflik yang ada begitu. Mohon izin Bu menambahkan mungkin Bu ya, kebetulan dulu di bidang pertanahan. Iya. Jadi untuk Kijang Mas Tala ini target kita itu tuh Bu seluruhnya sudah balik nama sertifikat Bu yang di wilayah transmigrasi. Itu kita tidak menentukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ya paling tidak lah dalam 10 tahun lah Bu kita harus sudah selesai. Tapi itu kembali lagi Bu ke masyarakatnya karena program tersebut tidak gratis Bu. Ada sharing ya. Ada sharing pemerintah dengan masyarakat. Nah jadi yang selama ini yang kami alami Bu, masyarakat itu sebenarnya pengen Bu, cuman karena ada biayanya tersebut akhirnya mereka mundur dulu. Nah, hambatannya di situ hambatannya di situ Bu sebenarnya. Lalu berdasarkan itu Pak Edo, kan kita artinya kan melihat nih kendala-kendalanya itu. Apakah pemerintah dapat mungkin menaikkan subsidinya begitu agar permasalahan Kijang Mas ini bisa kita capai dalam target waktu yang sudah kita tentukan? Untuk menaikkan subsidinya kita tidak menyubsidi Bu, kita kan cuma membiayai untuk pengadilannya Bu, untuk BPN. Nah, tapi itu yang saya anggap subsidi tadi di situ. Subsidinya misalnya subsidi semua itu biayanya terlampau besar Bu. Selama ini kita bagaimana prosedur subsidi bantuan pemerintah itu 50-50 atau 70-30, 60-40 atau bagaimana? Itu bukan bantuan pembiayaan sih Bu, bukan Bu. Itu kita berkolaborasi dengan pengadilan dan juga BPN. Nah, jadi yang kita bantu itu masyarakat itu tidak perlu lagi capek-capek datang bolak-balik ke tanah laut Bu untuk mengurus kegiatan, untuk mengurus balik nama tersebut. Jadi masyarakat tersebut cukup diam di desanya, nanti kami yang akan datang ke desa Bu. Kami datang ke desa itu bersama dengan hakim, memfasilitasi hakim dan juga dengan BPN Bu. Jadi langsung sidang di tempat. Jadi masyarakat itu terbantu, yang satu menghemat biaya masyarakat transportasi, kemudian menghemat waktu karena untuk ikut program Kijang Mas ini jauh lebih cepat prosesnya itu daripada yang mandiri Bu. Seperti itu ya. Bu Nana, selain daripada Kijang Mas ya, komplek-komplek pertanahan, apalagi program di bidang pertanahan dari pemerintah daerah yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita? Saat ini kami rutin sosialisasi Bu, bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dan ATR BPN untuk memberikan sosialisasi pentingnya kepemilikan SHM dan bagaimana perlindungan hukum atas kepemilikan SHM tersebut ke desa-desa. Berkaitan dengan perlindungan hukum tadi Bu Nana, ini kan saat ini juga sering ada sertifikat misalnya atau apalagi sporadik, segel yang ternyata peruntukannya itu beralih. Nah, ini misalnya dulunya dia sudah punya sertifikat nih, ya sudah bikin sertifikat. Nah, tiba-tiba sertifikat ini mau dijual atau mau dipecah begitu, Nah, ternyata itu oleh pertanahan tidak bisa karena ternyata dia masuk misalnya dari kawasan sumber daya alam yang milik pemerintah itu apa sih? Kayak hutan mangrove, kayak KSDA gitu ya. Iya, seperti itu begitu. Nah, apakah hal seperti ini juga bisa ditangani dari PUPRP sendiri di bidang pertanahan? Untuk pemecahan SHM itu ke BPN sih Bu, wewenangnya ya. Artinya untuk pengurusan sertifikat, pemecahan sertifikat itu ke ATR BPN. Dalam hal
masyarakat kita mengalami permasalahan itu, apa peran fungsi yang bisa kita berikan untuk masyarakat berkaitan dengan kemudahan mereka mengurus di BPN? Apakah mungkin ada surat keterangan atau surat rekomendasi atau apa yang menjadi sesuatu yang dapat memudahkan masyarakat? Saat ini kami tidak mengeluarkan surat rekomendasi seperti itu. Tapi kami biasanya datang ke desa-desa dengan BPN sendiri, jadi masyarakat bisa menyampaikan keluhannya langsung ke BPN gitu. Sebagai narasumber dari ATR BPN biasanya. Oke. Ya. Pemilahan ya, maksud saya masih belum terlalu jelas ya. Mungkin juga bagi pendengar ya seperti itu, karena ada bidang pertanahan di PUPR. Kawan-kawan beranggapan gitu ya, masalah tanah, masalah pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat itu juga dapat apalagi konflik ya kayak tadi pemecahan yang tidak bisa karena sekarang termasuk kawasan yang dikuasai oleh pemerintah atau apa begitu. Nah, apakah juga masyarakat misalnya bisa meminta fasilitasi dari PUPR sendiri untuk penyelesaian masalah-masalah pertanahan yang berkaitan dengan itu tadi? Mungkin yang permaksud Ibu tadi itu yang permulaan tadi perubahan alih fungsi lahan, Bu ya? Iya, perubahan ternyata kan tidak diketahui oleh pemilik. Iya. Itu tuh dia mandiri, Bu. Dia jadi harus ke PTSP, Bu. Ke PTSP dulu dia, kemudian nanti mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan nanti ada yang surat dari ATR dari tata ruang tuh, Pak, yang untuk perubahan aksel pertek ya. Nah, nanti pertek dari tata ruang, kemudian baru nanti keluarlah dari PTSP tersebut, Bu, bahwa tanah tersebut dari misalnya dari apa tadi kata Ibu menjadi permukiman lah intinya kan, supaya menjadi permukiman kembali. Oke. Apa yang menyebabkan, Bu Nana, apa yang menyebabkan sebuah lokasi pertanahan kita itu bisa berubah fungsinya kayak tadi ya? Ini kan dari awal misalnya dia adalah lokasi perumahan gitu ya, lokasi perumahan dibikinkan sertifikatnya. Tapi ketika dibikinkan sertifikat itu kan tidak bermasalah begitu. Nah, tiba-tiba 10 tahun atau 20 tahun kemudian gitu, ketika mau dipecah atau mau dijual begitu, ternyata ini tidak bisa, dan ternyata ini masuk dari kawasan misalnya hutan lindung atau hutan mangrove atau apa begitu. Apa yang mungkin bisa menyebabkan itu gitu? Karena dulu ya, Bu, sertifikat hak milik itu belum dengan koordinat. Jadi kita tidak ada koneksinya dengan tata ruang, apakah itu wilayah hutan, apakah wilayah perkebunan ya. Kalau sekarang kan sudah mulai dengan koordinat. Oke, iya. Semakin canggih ya sekarang. Nah, seperti itu yang patut dipahami oleh masyarakat kita. Kadang-kadang juga masyarakat ketika mau berurusan terkendalanya di situ nih, padahal dulu kan sudah oke-oke aja begitu. Oke, baik. Mungkin terakhir ini, Bu. Kita waktunya juga sudah. Terakhir, saya juga masih ada 3 nih yang mau saya konfirmasi, Pak, dengan Pak Kadis juga. Oke, baik. Suara pendengar, selamat pagi dengan rekan Omar di Tampang ya. Maaf amun salah jakanya Pak, kawasan pelabuhan industri Jorong tuh pina sunyi aja di sana. Nah, jaka dijadiakan atau dibuka gasan pariwisata karena bagus pelabuhan panjang yang menjorok ke laut. Selama ini kada dibuka untuk umum jalannya. Mungkin agak tata ruang nih ya, kawasan industri. Oke, baik. Baik, mohon izin. Agak ke tata ruang nih. Oke, silakan Pak Ulil. Jadi untuk Jorong sendiri itu kan sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, Pak. Memang untuk saat ini ya mungkin dipandang masih sepi. Tapi untuk perencanaan ke depan itu juga kenapa pusat bisa menetapkan, artinya sudah ada proyeksi maupun perkiraan. Ada kajian sudah ada begitu kajian, ya? Ada kajian, ada kemungkinan ke depan seperti apa gitu ya. Mungkin saat ini masih dipandang sepi, kayaknya lebih bagus untuk wisata. Namun perencanaan pusat sendiri itu
menentukan perencanaan lain di situ. Iya. Artinya kita tidak bisa serta-merta untuk memindah ya Pak ya, fungsinya itu. Seperti itu. Meskipun itu dipandang masyarakat nih bagus nih. Sebenarnya pelabuhannya ini menjorok ke laut gitu ya. Untuk spot-spot berfoto, untuk spot-spot. Iya, itu akan. Yang pasti secara perencanaan kita harus struktur dan linear dengan perencanaan pusat, provinsi maupun kabupaten. Oke, meskipun itu aspirasi masyarakat tetap harus dilakukan pengajian ya. Betul. Pengkajian. Oke. Baik, jelas ya rekan Omar di Tampang. Oke. Saya ingin mengkonfirmasi Pak, ini permintaan dari para pendengar kita juga di kegiatan Raja Wali dulu. Ada beberapa pertanyaan yang minta dikonfirmasi. Itu yang pertama kemarin itu pertanyaan dari Pak M. Nur. Nah, tentang jembatan petir Pak di kawasan Kurau. Nah, katanya bautnya lepas, bagaimana tindak lanjut dari Pemkab Tanah Laut. Dijawab kemarin oleh Kadis ya, Kepala PUPR sendiri. Dinas PUPR bekerja sama dengan Bidang Marga akan melakukan cek ke lokasi jembatan sekaligus menghubungi pihak Provinsi Kalimantan Selatan. Minta dijawabkan Pak, tindak lanjutnya ini terrealisasi atau tidak begitu. Baik, terima kasih. Ini luar biasa jembatan petir ini kan kurang bangun sakit gigi, mendengar orang lewat. Ampi sakit gigi atau kebangan. Oke, kami dengan Bina Marga sudah melakukan koordinasi awal terhadap pihak provinsi terkait penyerahan aset itu dan penanganannya di tahun kemudian. Tentunya harap bersabar karena memang butuh diskusi yang lebih lanjut dengan pihak provinsi. Terutama juga misalnya terkait dengan jalan tambang ulang kait-kait bentuk darat. Nah, itu jadi jalan alternatif akibat jembatan di Bati-Bati nanti dibongkar. Nah, itu jadi kan itu akan jadi diskusi juga terhadap pihak provinsi. Kita jangan sampai berbarengan ya Pak ya. Jadi, tidak ada jalan alternatif. Kemarin saya menghadiri rapat itu juga di balai jalan terkait tema-tema itu. Jadi harap bersabar. Kita pasti akan prioritaskan yang terutama yang penanganan prioritas yang jadi usulan masyarakat itu. Artinya sudah dilakukan tahap koordinasi awal ya dalam perjalanannya ya, proses untuk menentukan jadwal waktu realisasi seperti itu. Yang kedua Pak, yang kedua itu jalan ruas Kurau. Kenapa belum diperbaiki? Sedangkan ruas jalan Kecamatan Bumi Makmur sudah diperbaiki. Bukankah ruas jalan tersebut keduanya ada di ranah kewenangan Pemkab? Itu kemarin Pak Kepala Dinas juga yang menjawab benar bahwa kedua jalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten. Diinformasikan bahwa 2026 akan dilakukan perbaikan dan sudah dilakukan perencanaan. Ruas jalan Kurau yang di mana ya, kalau Pulau Sari Kurau itu masuk ke kewenangan provinsi Bu. Mungkin yang Bapak maksud tuh di Kurau, tapi yang jalan-jalan di dalamnya. Ya betul. Nah, jalan-jalannya nanti kita cek yang di ruas mana ya. Ruas mana yang jadi penanganan. Kalau yang di jalan lintas itu masih di kewenangan provinsi Bu, yang sampai ke Bumi Makmur ya. Pulau Sari, Kurau Bumi Makmur sampai ke Aloh itu jadi kewenangan masih provinsi Bu. Mungkin saat yang dimaksud Bapak itu yang kewenangan benar-benar kewenangan kabupaten ya. Betul. Nanti kita cek Bu. Baik, yang ketiga dari penanya tentang parkiran yang di Politala kemarin Pak. Nah, Politala selama ini tidak mempunyai kawasan parkiran yang khusus seperti itu. Jadi berhamburan, kemudian juga kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan gitu ya. Nah, seperti itu. Yang menjawab rasanya kemarin Kepala Bidang saya walaupun bukan ranah. Iya, walaupun bukan ranah begitu. Tetapi jawabannya akan dikoordinasikan kepada pihak terkait progresnya. Koordinasi kita seperti apa? Baik, Politala ya. Politala itu kita sebetulnya kalau mau membangunkan artinya ada proses hibah nanti Bu. Nah, tentunya dengan usulan mereka dulu proposalnya minta bangunkan apa ke PUPR, mekanismenya melalui dana hibah. Nah, selanjutnya akan kita rencanakan prosesnya setelah administrasinya selesai. Selanjutnya setelah selesai mungkin akan diserahkan lagi ke Politala untuk asetnya. Nah, jadi prosesnya melalui mekanisme hibah, Boy. Karena beda beda ranah ya. Beda ranah gitu. Baik. Terjawab ya penanya yang
meminta ibu-ibu kemarin ya. Iya. Karena katanya lakas kubas ya. Iya, lakas kubas biar kendaraan. Helm basah juga bilang hujan. Ya. Oke, baik, tidak terasa ternyata kita sudah berada di zona lewat sekali karena tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa POPRP ini menjadi idola masyarakat kita ya. Setiap POPRP melakukan talkshow pasti banyak sekali pertanyaan yang datang dari masyarakat kita. Setiap ada kegiatan juga yang meminta aspirasi dari masyarakat ya. Salah satunya adalah program andalan kita ya, Raja Wali Rahmat Jajuli menjawab langsung ditanggapi. Itu juga banyak sekali yang menyangkut tupoksinya POPR. Tapi sekali lagi saya garis bawahi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas ya. POPR ingin sekali mengakomodir semua aspirasi dari masyarakat, namun tetap kita harus mempertimbangkan dengan kondisi anggaran yang ada. Oke, baik saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Lot Menyapa edisi hari ini Kamis 23 Oktober 2025. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Kadis, Pak Edo, kawan-kawan semuanya. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkenan bergabung bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Nelly Aryani dan saya operator Iwan Pari. Bagi Anda yang ingin mengulang kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL Tuntung Panang FM 102,3. Jangan lupa like and subscribe. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar sebaratan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.